Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Listiana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penggadaian syariah dan operasional penggadaian syariah. Mengenai konsep tentang penggadaian syariah, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rohan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dasar hukum rohan adalah Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282. Dasar hukum lainnya adalah sunnah Rasul, dan dasar hukum berikutnya adalah ijma'. Mengenai rukun dan sahnya akad gadai dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adanya lafaz. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan. Penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balik, sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, adanya barang yang digadaikan. Yang keempat, barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai, dan barang itu adalah milik si pemberi gadai. Barang gadai itu kemudian berada di bawah penguasaan penerimaan gadai. Yang kelima, adanya hutang. Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa barang gadai sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara individu ataupun perorangan. Selanjutnya, operasional penggadaian syariah. Operasional penggadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselerakan dengan nilai Islam. Fungsi operasional penggadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang penggadaian syariah atau unit layanan gadai syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Penggadaian. Selanjutnya, mekanisme penggadaian syariah dapat dijabarkan sebagai berikut. Melalui akad rohan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian penggadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian. Selanjutnya, akad perjanjian gadai. Yang pertama, akad rohan, dan yang kedua, akad ijarah. Selanjutnya, keistimewaan gadai syariah. Yang pertama, proses cepat, cara mudah, jaminan keamanan atas barang, pinjaman yang optimum, jangka waktu, sumber perdanaan. Operasional penggadaian syariah hampir bermiripan dengan penggadaian konvensional. Setiap halnya penggadaian konvensional, penggadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih.